Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan dapat dikirim, ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung kepada kantor gereja pada saat jam kerja. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara-saudara, ibadah Advent pertama ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita kembali memuji nama Tuhan dari Amin. Jemaat nomor 81 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami merindukan sabda-Mu. Berkenanlah Tuhan bersabda, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Mampukan kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44 berbunyi demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada orang yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop kita kali ini adalah percakapan Tuhan Yesus Kristus dengan para muridnya di Bukit Zaitun. Sebuah peringatan yang indah untuk berjaga dengan setia dan penuh dengan sukacita. Untuk siap sedia secara rohani, karena kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi pada saat yang tidak diduga-duga. Refleksi gambaran mengenai penghakiman bangsa-bangsa setelah ia datang kembali ke bumi. Saudara-saudara, hingga kini sesungguhnya belum ada seorang pun yang mengartikan semua nubuat tentang akhir zaman dengan kepastian penuh. Percakapan Tuhan Yesus ini cenderung menggiring kita menyerap unsur dan makna yang rahasia yang perlu kerendahan hati, hanya tertuju kepada Tuhan Yesus sendiri. Perhatian dan renungkan dengan dalam bahwa di ayat 39 dan 43 dia tidak menyamakan murid, yaitu orang kudus zaman gereja, dengan Nuh, yaitu orang percaya pada kesengsaraan besar, tetapi dengan korban air bah pada zaman Nuh. Maknanya adalah orang kudus dalam satu arti adalah sama dengan korban air bah. Mereka tidak akan mengetahui saat kedatangan Kristus dan akan terkejut ketika ia datang. Karena itu semua orang kudus termasuk kita yang adalah orang beriman yang hidup di zaman now, yang penuh dengan berbagai goda, tekanan dan tipu daya, hendaklah senantiasa siap sedia, berjaga-jaga, bukan dengan ketakutan apalagi putus asa, tetapi dengan setia, dengan pengharapan, dan dengan bersyukur, bersukaria dalam segala hal. Saudara-saudara, mari berjaga-jaga, jangan sampai kita tertinggal.
Kedatangan Anak Manusia tidak diberitahukan agar kita berpola hidup dan berpola pikir selalu siap sedia, agar terus-menerus Tuhan Yesus Kristus menjadi pusat perhatian kita saat kita berdoa, berpikir, berkata-kata, berkarya, baik saat studi, melakukan pekerjaan, di rumah, saat detik, saat ini. Tiap kita menggunakan handphone dan mengisi hari-hari dengan YouTube, WhatsApp, TikTok, IG, tentu bukan untuk membuli, menghakimi dan meliciki, tetapi benar-benar kita berjuang untuk mengasihi, peduli, berbagi, menerima, saling mendukung, menghibur, membangun semangat, juga pengharapan yang baik, dan bisa lega, tertawa bersama selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kita tidak berjaga-jaga dengan tegang, dengan takut, tapi dengan gembira. Semua hal itu jadi bukti otentik tiap hari dan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, bahwa bukan kita sendiri saja yang berjaga-jaga, tetapi juga kita mempengaruhi orang lain untuk ikut berjaga-jaga dengan sukacita. Kita membangun situasi kesadaran berjaga-jaga dengan kebahagiaan, mengajak orang lain bersukacita karena kedatangan Tuhan, maka kita harus siap sedia. Jadi, mari kita berjaga-jaga dengan gembira. Selamat memasuki minggu-minggu masa bersukacita selalu saat berjaga-jaga. Tidak dengan panik dan tidak dengan sedih kita berjaga-jaga, tetapi dengan gembira karena kita yakin Kristus ada di pihak kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami dengan setia, sungguh-sungguh bahagia menanti kedatangan-Mu. Kami menjalani hidup kami dengan benar, memasuki masa Advent. Ajar kami untuk berjaga-jaga dengan gembira. Kami mohon saat ini berkatilah keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, menantu, mertua, dan saudara-saudara kami yang lain. Teristimewa mereka yang berada di perantauan. Berkatilah mereka dan jauhkan mereka dari mara bahaya. Kami mohon berkat kesembuhan, kesehatan bagi para adiusuo. Mirunggan kami mohon berkat bagi Bapak Tukiman, Bapak Christian Sukardi, dan para orang tua yang lain. Kami juga mohon berkat bagi anak dan cucu kami dalam masa pertumbuhan, dalam studi, dalam pergaulan, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Diberikan pasangan hidup yang seiman dan pekerjaan yang baik. Kami mohon berkat bagi pelayanan di jemaat-Mu GKJ Kuto Arjo. Demikian juga jemaat yang berada di luar kota. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari pusat sampai daerah.
Kami juga mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam di mana-mana. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan dan memampukan kami juga berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkan dan kabulkanlah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas segala pemberian dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah apa yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita iringi persembahan kita dengan pelengkap Kidung Jemaat 265. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Saudaraku, dipersilahkan berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, sekarang ini kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan syukur seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 85 bait 1 dan 2. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan saudara untuk melakukan apa yang telah kita dengar dalam firman Tuhan hari ini. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Kiranya keselamatan Kristus meneguhkan hatimu saat kau berjalan di tengah dunia. Kiranya pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan Allah dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.